datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas materi yang sangat penting dari mata kuliah ekonomi internasional, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Materi ini dipandu langsung oleh dosen kami, Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Yuk simak penjelasan materinya dan pahami kebijakan tarif dan non-tarif yang bisa mempengaruhi perdagangan internasional. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info dari kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kestiawati dengan NIM 3402240144. Saya dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya dari kelompok 5. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Aulia Putri dari kelas Manajemen Reguler B dengan NIM 3402240148. Di sini saya dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Padilla dengan NIM 3402240161 dari kelas Manajemen Reguler B. Saya berasal dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Eva Mustafa dengan NIM 3402240158. Saya dari kelas Manajemen Reguler B dari kelompok 5. Indonesia terkena tarif impor tambahan 32% dari Amerika Serikat. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku awal April lalu. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan penerapan tarif tersebut selama 90 hari. Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita, menyebut pengumuman tarif ekspor baru menjadi tantangan besar bagi para eksportir. Ia juga menyebut bahwa dalam masa penundaan pemberlakuan kebijakan ini, pengiriman ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dipengaruhi oleh permintaan dari pembeli atau buyer di Amerika Serikat. Dengan tambahan waktu 90 hari dari pengenaan tarif yang baru di Amerika Serikat ini, tentu beberapa buyer ingin atau minta untuk dipercepat, tapi juga tidak semua. Jadi memang ada beberapa buyer yang minta dipercepat, tapi juga ada buyer yang sesuai jadwal, tapi juga banyak juga yang dipospon gitu ya, tetap minta penundaan. Ini kan tergantung dengan hitungan buyer gitu ya, apakah kalau dia dipercepat maksudnya dengan kondisi pasar Amerika Serikat gitu ya di sana gitu. Nah, tentu yang paling utama adalah bagaimana persaingan dengan industri manufaktur di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Nah, ini yang paling berat gitu ya, karena kelihatannya kan Trump ini selain untuk mengurangi defisit perdagangan, target pemerintahannya ini untuk kembali mengaktifkan atau meningkatkan daya saing industri dalam negeri mereka untuk bisa mengambil pasar dalam negeri mereka gitu. Jadi ini yang menjadi hitungan kita untuk bisa bersaing di sana. Sementara itu pada Minggu siang lalu lintas di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok lancar usai kemacetan luar biasa pada Kamis dan Jumat lalu. Tidak tampak lagi antrian truk dan kontainer di sekitar pintu pelabuhan Newport Container Terminal 1. Kondisi ini disambut positif oleh para pengemudi truk kontainer, pasalnya kemacetan parah menyebabkan keterlambatan distribusi barang. Ya kalau setiap hari kayak gini mah bagi supir-supir Priok ya lagi enak sih. Ya nggak pusing ibaratnya, setekan cepat gitu ya. Harapannya kalau bisa untuk NPCT ya khususnya ya NPCT 1 tolonglah. Setiap istilahnya supir mau bongkar ditanggapi lah, jangan macet kemana-mana, keibasar kemana-mana kan. Warga sekitar Tanjung Priok juga mengaku kemacetan panjang amat mengganggu aktivitas mereka. Warga berharap kelancaran lalu lintas di sekitar pelabuhan di utara Jakarta ini dapat terus terjaga. Sangat mengganggu, bukan kami aja, orang lain juga banyak. Seperti angkot dan lewat sini kan, ya cari alternatif jalan lain, nah itu. Banyak terganggu waktu macet kemarin. Parah sekali ya. Semoga pihak dari pelabuhan bisa dibenahi masalah kontainer ini kan. Jadi semua arah yang ke pelabuhan bisa lancar lagi. Mengutip laman resmi Pelindo, kemacetan panjang di Tanjung Priok beberapa hari lalu dipicu oleh peningkatan arus barang peti kemas yang melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini karena bertepatan dengan pasca libur Lebaran serta upaya mengejar pengiriman sebelum libur bersama pada Jumat lalu. Indrayani Laksmi, Andika Surahmanto, Jakarta. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. UGPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika
dunia, ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas dua instrumen paling fundamental dan berpengaruh dalam perdagangan global, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Dua kebijakan ini adalah senjata utama yang digunakan setiap negara untuk mengatur dan seringkali membatasi arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah mereka. Memahami keduanya adalah kunci untuk menganalisis dinamika ekonomi internasional saat ini. Kebijakan tarif atau the price barrier. Mari kita mulai dengan yang paling tradisional dan yang paling transparan, yaitu tarif. Apa itu tarif? Sederhananya, tarif adalah pajak atau bea yang dikenakan pemerintah pada barang-barang yang melintas perbatasan. Tarif yang paling kita kenal adalah bea masuk, yang dikenakan pada barang impor. Tujuan utamanya ada dua. Yang pertama, proteksi dengan mengenakan tarif. Harga barang impor naik sehingga produk domestik menjadi lebih kompetitif. Ini adalah bentuk proteksionisme klasik. Yang kedua, penerimaan negara. Tarif adalah sumber pendapatan langsung bagi kas pemerintah. Jenis-jenis tarif. Yang pertama ada tarif ad valorem, dikenakan berdasarkan persentase dari nilai barang, misalnya 10% dari harga mobil impor. Tarif spesifik, dikenakan per unit fisik, contohnya bea $5 per kilogram kopi. Dampak ekonominya menggunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan, jika tanpa tarif, harga sepatu impor adalah $100. Begitu pemerintah mengenakan tarif 20%, harganya naik menjadi $120. Apa yang terjadi? Konsumen akan membeli lebih sedikit karena harga yang mahal. Produsen domestik merasa terlindungi dan meningkatkan produksi. Impor berkurang. Pemerintah mendapatkan uang dari selisih $20 itu. Tarif adalah hambatan yang jelas. Semakin tinggi tarif, semakin tinggi harganya. Semakin sulit barang itu untuk masuk. Kebijakan non-tarif, the regulatory barrier. Di era modern, di mana WTO menekankan negara-negara untuk menurunkan tarif, muncullah instrumen yang jauh lebih kompleks dan seringkali terselubung. Hambatan non-tarif atau NTBS atau itu NTBS. Apa itu NTBS? Adalah segala bentuk batasan. Selain pajak, mereka tidak menaikkan harga dan bea, tetapi mempersulit atau membatasi jumlah barang yang masuk melalui regulasi atau prosedur. Mengapa non-tarif semakin populer? Karena mereka lebih sulit digugat di forum internasional. Negara-negara bisa memproteksi industri mereka dengan alasan yang sah seperti kesehatan atau keamanan. Instrumen kunci non-tarif, kuota impor. Jadi instrumennya adalah dari kuota impor. Ini adalah pembatasan paling langsung. Pemerintah menentukan batas volume fisik maksimum yang boleh diimpor. Misalnya, hanya boleh impor 10.000 ton gula tahun ini. Ini menciptakan kelangkaan buatan dan memberikan keuntungan besar atau quota rent bagi importir yang beruntung. Standar teknis dan kualitas SPS NTBT, SPS Sanitary and Phytosanitary, aturan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, persyaratan karantina ketat untuk buah-buahan atau batas residu pestisida. TBT, Technical Barriers to Trade, persyaratan teknis produk seperti standar keselamatan, pengemasan, atau pelabelan. Jika Indonesia mewajibkan label SNI dan prosedur mendapatkannya rumit, ini menjadi hambatan non-tarif yang efektif. Subsidi domestik, ini adalah bantuan dana pemerintah kepada produsen dalam negeri. Subsidi memungkinkan mereka menjual produknya lebih murah, baik di pasar domestik maupun ekspor, tanpa menaikkan harga barang impor. Prosedur administrasi yang rumit, prosedur kepabeanan yang bertele-tele, proses perizinan yang memakan waktu, atau pemeriksaan pra-pengiriman yang berlarut-larut. Waktu adalah biaya, dan kerumitan ini efektif menghambat perdagangan. Selanjutnya yaitu perbedaan kunci dan relevansi modern. Untuk menyimpulkan, mari kita tarik garis perbedaan antara kedua kebijakan ini.
Relevansi dalam ekonomi internasional saat ini dunia bergerak menuju liberalisasi perdagangan. Namun proteksionisme tidak hilang, ia hanya berganti bentuk. Tarif memang turun, tetapi penggunaan hambatan non-tarif seperti khususnya TBT dan SPS melonjak. Negara-negara menggeser proteksi mereka ke instrumen pajak, ke instrumen regulasi yang lebih canggih dan lebih sulit dipersoalkan. Selanjutnya, sebagai calon ekonom, Anda perlu menyadari bahwa perang dagang modern tidak hanya soal bea masuk 10% atau 20%, tetapi seringkali soal apakah produk pangan Anda lolos standar karantina atau apakah produk elektronik Anda memenuhi standar teknis lokal. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah. I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Guys, kita mau tag video. Ya, kita naik dulu. Isi murah apa enak? Terima kasih. Sekian. Hiji, dua, tilu. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas materi yang sangat penting dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Materi ini dipandu langsung oleh Ibu dosen kami, Ibu Endah Puspitasari SEMM. Ih, si Dina mah bagus. Hiji, dua, tilu. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami akan membahas materi yang sangat penting dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Materi ini dipandu langsung oleh dosen kami, Ibu Endah Puspitasari SEMM. Yuk simak dan bagaimana kita cara memahami materinya, bahwa kebijakan non-tarif dan tarif dan non-tarif. Hiji, dua, tilu. Terima kasih. Sekian. Oh, sekian dan Aku dulu. apa yang dibawa-bawa ke dia kantor. Ini balong si loba lidah kadalnya. Halo guys, jadi aku lagi tag video sama teman-teman. Dan Kamis Nyunda. Bye. Jadi kita tuh lagi bikin video, masih ngetek video. Untuk yang terakhir kalinya ya, please. Ada motor. Tinggali ya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas dunia instrumen. Hari ini kita akan membahas dua instrumen paling fundamental dan berpengaruh dalam Hidup. perdagangan global, yaitu kebijakan tarif